Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini akan membahas bab baru, yaitu getaran harmonik. Getaran harmonik pada kali ini yang akan kita bahas adalah getaran benda di ayunan sederhana. Yang kedua, getaran harmonik pada benda yang bergetar di ujung pegas. Yang ketiga, getaran harmonik pada benda yang bergerak melingkar beraturan yang diproyeksikan pada salah satu garis tengahnya. Kita akan bahas subbab yang pertama, yaitu getaran harmonik pada ayunan sederhana. Ini pengertian getaran harmonik adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang yang lintasannya berupa garis lurus. Ya. Jadi ini benda yang berayun pada ayunan sederhana, ya, lintasannya berupa garis lurus. Makanya sudut yang dianjurkan adalah paling besar 10 derajat. Sebab lebih dari 10, benda ini menjadi tidak lurus lintasannya. Ya. Disebut ayunan sederhana bila memenuhi syarat: 1. Penggantung beban tali harus lemas sempurna, ya, nggak boleh terbuat dari kawat yang kaku, ya, harus lemas sempurna. Massa tali diabaikan karena kecil, ya. 2. Sudut simpangan tali kurang dari 10 derajat. Ini, ya, agar lintasan beban hampir lurus. 3. Massa benda yang berayun merupakan sebuah titik massa agar gesekan dengan udara sangat kecil atau dapat diabaikan. Kita coba ayunan sederhana, kita lihat dari P disimpangkan ke Q, dilepas, maka dia berayun sendiri, ya, ke R, ke B, ke Q, ke B, ya, itu satu getaran sempurna. Nah, yang mengayun itu siapa? Kita yang mengayun hanya satu kali aja. Ini menyimpangkan ini aja, simpangkan. Setelah itu yang menggetarkan ini W sin alfa. W sin alfa adalah gaya pengayun, gaya pemulih, gaya penggetar, ya. W cos alfa, ini W cos alfa itu adalah gaya penegang tali. Y itu arahnya ke sana, Y arahnya ke sana, disimpangkan. Simpangannya tidak boleh besar-besar, ya. Ini tidak boleh lebih dari 10 derajat, ya. Nah, lalu W sin alfa itu selalu arahnya berlawanan dengan simpangannya. Simpangannya itu dihitung dari sini ke sana, itu menyimpang berapa. Kalau W sin itu selalu menuju titik setimbang, titik diam. Oke. Terus kita lanjut. Nih, gaya penggetar pada ayunan sederhana atau disebut FY, force Y. Fz itu sama dengan
min W sin alfa. Jadi min itu hanya arahnya berlawanan dengan simpangannya. Sebesar berapa? Sebesar W sin alfa. Itu bisa dilihat gambarnya tadi. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya getar berlawanan dengan arah simpangannya, ya, dengan arah simpangannya. Arah simpangan Y selalu meninggalkan titik setimbang, ya. Arah gaya getar selalu menuju titik setimbang. Kita lihat lagi ya. Ini arah gaya getar selalu menuju titik setimbang. Arah Y selalu meninggalkan titik setimbang. Oke ya. Oke. Sin alfa boleh diganti Y per L, ya. Kita bisa lihat gambar itu. Lihat gambar pada halaman 1, sehingga diperoleh Fy min W ini tadi sin alfa itu diganti Y per L, ya. Sedangkan W itu sama dengan M kali G. Maka Fy boleh ditulis M, G-nya dimasukkan, min G Y per L. Ini berdasarkan rumus hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Berarti selain M itu namanya percepatan, ya. Y per L itu percepatan getaran harmonik. Ini nih, ya. G Y per L itu namanya percepatan getaran harmonik pada ayunan sederhana. Oke. Untuk memperkuat itu, maka kita lihat problemnya. 1. Panjang tali yang digunakan ayunan sederhana itu 2 meter. Massa beban itu 100 gram. Ya. Tali disimpangkan itu 10 derajat dari titik setimbang. Ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Gaya getaran harmonik, jadi Fy. B. Panjang simpangan getaran harmonik, Y-nya itu berapa panjangnya, ya. C. Percepatan getaran harmonik, percepatan itu G Y per L, ya. Fy Mg sin alfa. M-nya diisi, G-nya 10, sin alfa itu dihitung pakai kalkulator 0,16. Maka ini diisi, ini 100 gram itu 0,1 kali 10 kali 0,16, Fy-nya ketemu sekian Newton. Gitu ya. Fy tadi juga ditanyakan, Fy ditanyakan Y-nya. Ini yang ditanyakan, ya. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini sudah ada, tinggal ngambil dari sini. Masuk di sana, ya. Sama dengan M-nya 0,1 ya kali 10, G-nya 10 kali Y-nya L-nya 2 meter. Ini ya, L-nya 2 meter. Maka Y-nya dapat dicari karena ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, dan L-nya sudah ada. L-nya nanti mengalihkan ke atas sana ya. Sedangkan M kali G itu turun di bawah. Maka Y ketemu
sekian meter. Percepatan getaran harmonik dapat dicari, yaitu AY sama dengan G Y per L, ya. G ada 10, Y sudah ada di sini, tinggal ngambil L-nya 2 meter tadi, 2 ya. Maka AY dapat ditemukan sekian meter per sekon kuadrat. Problem yang berikutnya. 2. Perhatikan gambar dari peristiwa benda yang berayun bermassa 100 gram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan getaran harmonik saat di titik Q sebesar 0,08 meter per sekon kuadrat, ya. Waktu di sini itu percepatan percepatan getarannya ini 0,08, ya. Di sini tentukan A gaya getaran harmonik, B simpangan getaran harmonik. Jadi di sini gaya, ini Y-nya. Yuk gaya dulu, gaya AY sudah ada ini, massa sudah ada ini, jadikan kilo, masuk jadi ini ketemu, ya, ketemu. B disuruh mencari simpangannya, cari Y-nya. Ini AY sudah ada loh tadi, ini AY, G 10 ya, maka L sudah ada, L-nya ini ada 5, ini 5 meter ini L-nya, ya. Maka Y dapat ditemukan sekian meter, simpangannya itu dapat ditemukan sekian meter gitu. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, ayunan sederhana memiliki panjang tali L ini ya, L 4 meter. Kemudian bandul disimpangkan sejauh 0,64 meter, berarti ini Y-nya, ya. Dan menghasilkan gaya pemulih, gaya getarnya ada ini 0,48 Newton, G ada 10 ini. Tentukan A besar massa bandul, B nilai sin alfanya, ya, nilai sin alfanya, bukan alfanya tapi sin alfanya. Oke, masuk jawab. FY sama dengan MG Y per L, ya. Ini ditanyakan massa bandulnya berapa itu. FY per G, ya. Kalau kita mencari mencari M, berarti ini harus dipindah semua, ya. Termasuk G-nya dipindah menjadi bawah, L-nya menjadi di atas, Y-nya menjadi di bawah, ya. Y-nya di bawah. Berarti ini FY per G L per Y, ya. Berarti isinya ini 0,3 kilogram. Itu bandul yang berayun, ya. Kemudian yang B, sin alfa itu Y per L, sin alfanya ya, bukan alfanya ya. Maka Y-nya berapa, ya, L-nya itu 4 meter itu, ya, satuannya harus sama meternya ini, ya. Maka sin alfa dapat ditemukan. Oke, gitu, tidak sulit, ya, tidak sulit. Kita menuju ke problem 4.
4. Sebuah ayunan sederhana memiliki massa beban M dan panjang tali L, ya, dan sedang berayun melewati titik-titik pada lintasannya. Pada saat bandul melewati titik pertama, ya, besarnya gaya getar, gaya pemulih sebesar Fj1. Dan saat bandul melewati titik kedua, besarnya gaya getar adalah Fj2. Nih, ya, yang memiliki nilai sebesar 2 Fj1, ya. 2 Fj2 itu Fj2 itu 2 kalinya Fj1. Ini menurut soal, ya. Besaran apakah penyebab terjadinya perubahan nilai gaya getar ini? Berapa nilai perbandingannya? Kita lihat pada rumus di bawah ini. Siapa sebenarnya yang menyebabkan rumus ini mengalami perubahan, ya. Kita lihat Fj1 dibanding Fj2 sama dengan rumusnya ini Mg Y1 per L2 per L1 L nya karena tidak berubah, ya. Mg Y yang kedua per L. Kita lihat M tidak berubah, G tidak berubah, L tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya, simpangannya ini berubah. Kalau sedang berayun ini tetap nggak pernah berubah ini, ya. Yang sedang selalu berubah itu ini, simpangan itu. Dan ini adalah 1 dibanding 2. Maka Y1 dibanding Y2 juga sama, 1 dibanding 2, ya. Ternyata besaran yang menyebabkan gaya pemutar mengalami perubahan adalah besaran simpangan, ya, dengan perbandingan Y1 dibanding Y2 itu 1 dibanding 2. Jadi kalau simpangannya besar, gayanya besar, ya. Jadi gaya itu dipengaruhi oleh simpangan. Kalau ini enggak berpengaruh ini karena bilangannya tetap. Ini yang selalu berubah. Kalau simpangannya besar, gayanya besar, gitu, ya. Jadi hasilnya Y1 dibanding Y2 itu 1 dibanding 2. Oke. Lanjut. Problem nomor 5. Pernahkah terjadi suatu benda yang sedang berayun pada ayunan sederhana, nilai gaya penggetarnya sebesar 0? Pernahkah itu, ya? Ada yang menjawab tidak pernah, ada yang menjawab pernah. Kalau Anda menjawab tidak pernah, beri alasan. Kalau Anda menjawab pernah, kapan dan di mana? Nah, kita jawab sekarang. Fj sama dengan Mg Y per L. Ya, di antara ini kalau dia sama dengan 0, penyebabnya siapa? Mungkin hanya dia, ya. Kalau ini kan tetap nggak berubah. Pada sebuah ayunan sederhana, besaran yang tidak berubah atau tetap saat mengayun adalah tetap, ya, M G L. Nah, itu, ya. Berarti yang bisa berubah hingga berharga 0 adalah besaran
simpangan. Jadi kapan terjadinya yaitu saat besaran simpangan, saat besaran simpangannya sama dengan 0. Kalau simpangannya 0, akhirnya ini ikut-ikut 0 ya, 0. Di mana itu simpangan sama dengan 0? Bila benda berayun tepat berada di titik setimbang ya, di titik setimbang. Itu jawabannya. Oke, problem nomor 6 untuk menguatkan ilmu yang kita miliki ya. Ayunan sederhana panjang talinya 5 meter. Jadi L-nya itu 5 meter. Memiliki simpangan terjauh atau amplitudo 0,6 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Percepatan getaran harmonik saat di titik terjauh ya. Saat di tempat yang terjauh, simpangannya terjauh atau disebut amplitudo. B. Percepatan getaran harmonik di titik setimbang. Hati-hati ini ya, di titik setimbang. Awas, percepatan getaran harmonik itu rumusnya G Y per L. Awas, ini bilangan tetap, tidak pernah berubah ya, tidak pernah berubah. Jadi dia saja yang berubah. Kalau dia sama dengan amplitudo ya, terjauh amplitudo yaitu 0,6 ya. Sini G-nya 10, 0,6, ini L-nya 5. Maka ini dapat ditemukan sekian meter per sekon. Terus percepatan getaran harmonik, awas, di titik setimbang itu simpangannya berapa itu kalau di titik setimbang ya, itu AY sama dengan G Y per L. AY sama dengan 10. Di titik setimbang itu simpangannya enggak ada, di titik setimbang itu 0 ya, ini 5. Maka bilangan ini ketemu AY ini ya, sekian meter per sekon kuadrat. Oke. Ayo kita nomor 7. Problem yang ke-7, sebuah ayunan sederhana memiliki massa bandul M, panjang tali L, dan percepatan gravitasi bumi adalah G, dan memiliki simpangan getaran yang selalu berubah-ubah setiap saat. Ya, Y-nya selalu berubah-ubah ya. Tentukan A, getaran harmonik. Jadi FY, ya, FY saat simpangannya maksimum. Wah, saat simpangannya maksimum itu ya amplitudo ya. B, percepatan getaran harmonik saat simpangannya maksimum, yaitu simpangan maksimum itu Y sama dengan A ya, amplitudo. Terus C, gaya getaran harmonik saat simpangannya minimum ya, saat simpangannya minimum. Gimana kalau simpangannya minimum ya? D, percepatan getaran harmonik saat simpangannya juga minimum. Gaya percepatan ya, gaya percepatan rumusnya selalu ada Y-nya. Selalu ada Y-nya ya. Bila Y-nya maka FY-nya juga maksimum. Tuh. Ya, ini juga maksimum.
AY dan FY itu di titik terjauh itu maksimum besarnya. Kalau di titik setimbang FY itu Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 maka dia ikut 0, yaitu ikut minimum ya. Ini ikut minimum juga gitu ya. Jadi gaya dan percepatan itu besarnya dia semakin besar bila simpangannya semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Begitu dulu pertemuan kali ini untuk membahas subbab-subbab yang telah kita bahas tadi. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai dan selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.